Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9, Prodi Gizi Angkatan 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Yang beranggotakan Anita Rahma, Sherina Indrawanti, Maulana Azizah, Nadia Syarifah, dan Rika Yulia Rukiawati. Kami membuat media promosi gizi yang berjudul Cara Membaca Informasi Nilai Gizi pada Suatu Kemasan. Apa sih nutrition fact itu? Nah, teman-teman mungkin sering menemukan label informasi gizi pada suatu kemasan seperti pada makanan berikut ini ya. Nah, nutrition fact adalah label yang biasanya ada di kemasan makanan, berisi informasi kandungan nutrisi makanan tersebut. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan kita sebagai konsumen untuk membeli suatu barang. Informasi yang dicantumkan sangat bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu atau seseorang yang sedang membatasi jumlah asupan kalori. Informasi ini sangat diperlukan untuk mengatasi nutrisi dari produk yang akan kita beli dan konsumsi. Berikut ini merupakan media promosi gizi yang kami gunakan, yaitu media poster, sasaran promosi gizi di tempat umum. Pada poster, kami mencantumkan contoh dari bentuk label informasi nilai gizi pada suatu kemasan pangan. Kemudian kami juga mencantumkan cara membaca informasi nilai gizi. Sebenarnya, apa sih tujuan kita membaca nutrition fact pada kemasan? Tujuannya adalah karena informasi gizi pada kemasan pangan memuat gambaran isi dan kandungan gizi dari pangan tersebut, serta untuk mendapatkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam memilih pangan kemasan yang sehat sesuai UU Nomor 18 Tahun 2014. Membiasakan membaca label, khususnya informasi nilai gizi yang tertera pada kemasan pangan, perlu dilakukan untuk memudahkan konsumen memilih makanan sesuai kebutuhannya, terutama terkait makanan dengan kandungan yang perlu dibatasi seperti gula, garam, dan lemak atau GGL. Sayangnya, masih banyak masyarakat tidak mempedulikan NutriFact saat membeli makanan atau minuman. Di dalam poster, kami mencantumkan juga cara membaca label informasi nilai gizi. Yang pertama, jumlah sajian per kemasan. Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan makanan. Misalnya, suatu makanan kemasan memiliki keterangan 8 sajian per kemasan. Itu artinya setiap satu kemasan dapat dibagi menjadi 8 sajian atau dapat dikonsumsi sebanyak 8 kali dengan tiap frekuensi konsumsi menghabiskan satu sajian. Jika kita memakan 2 bungkus makanan yang memiliki takaran satu sajian terbungkus, kita akan memperoleh jumlah nutrisi sebanyak 2 kali lipat dari yang dicantumkan pada label informasi nilai gizi. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan seberapa besar isi kandungan nutrisi makanan kemasan dan bandingkan dengan jumlah yang kita makan. Yang kedua, kalori total per sajian. Kalori total menunjukkan seberapa banyak energi yang akan didapat dari setiap sajian makanan. Semakin banyak sajian yang dimakan, semakin besar jumlah kalori yang diperoleh. Penulisan kalori biasanya disertai dengan kalori dari lemak yang dihitung tersendiri karena tidak termasuk kalori total. Misalnya, satu bungkus makanan makaroni dan keju memiliki informasi kalori total sajian per gelas sebanyak 250 dan kalori dari lemak sebanyak 110. Jadi, jika kita memakan 2 gelas, maka kita akan memperoleh 500 kalori ditambah 220 kalori dari lemak.
Biasanya kalori harian berkisar 2000 kalori per hari. Menurut FDA atau Food and Drug Administration, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengelompokkan kadar kalori menjadi 3. Yang pertama, rendah, jika kadar kalori mendekati atau sekitar 40. Kedua, sedang, jika kadar kalori mendekati atau sekitar 100. Yang ketiga, tinggi jika kadar kalori mendekati atau sekitar 400. Yang ketiga, angka kecukupan gizi atau AKG. AKG atau yang kadang juga ditulis Daily Values atau DV merujuk pada kebutuhan energi harian rata-rata yaitu sebesar 2000 kalori. AKG menunjukkan jumlah kadar nutrisi baik dalam satuan berat seperti miligram atau gram maupun penyajian dalam bentuk persentase AKG. Setiap nutrisi memiliki rekomendasi jumlah konsumsi harian masing-masing, sedangkan persentase AKG diperoleh berdasarkan proporsi kandungan nutrisi dalam sajian dibandingkan rekomendasi jumlah konsumsi harian. Kebutuhan nutrisi harian dikatakan terpenuhi jika persentase AKG dari nutrisi tersebut mencapai 100. Yang keempat, kandungan nutrisi yang harus dibatasi. Yang pertama, lemak jenuh dan lemak trans. Yang kedua, gula tambahan dan garam. Kenapa? Karena jika ketiga itu dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan risiko seperti penyakit kronis yaitu jantung, hipertensi, dan kanker. Oleh karena itu, carilah makanan kemasan yang kandungan nutrisi tak baik tersebut kurang dari 5% AKG. Perlu diketahui, beberapa nutrisi seperti lemak jenuh atau lemak trans tidak memiliki persentase AKG. Maka, batasi asupannya hingga kurang dari 20 gram per hari. Yang kelima, kandungan nutrisi yang harus dipenuhi. Yang pertama vitamin, kedua protein, ketiga serat, dan yang terakhir adalah mineral. Misalnya, pemenuhan kecukupan AKG dari kalsium dapat mencegah pengeroposan tulang. Zat besi atau iron dapat mencegah anemia, dan vitamin C diperlukan untuk memperkuat imunitas tubuh. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut, pilihlah makanan atau minuman kemasan dengan label kecukupan nutrisi sekitar 20% AKG atau lebih. Yang keenam, kandungan nutrisi tambahan. Karbohidrat atau fruktosa dan sukrosa merupakan nutrisi tambahan dan tidak diperlukan dalam jumlah yang terlalu banyak karena tubuh dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan harian nutrisi tersebut. Misalnya, karbohidrat dapat dipenuhi dari gula, sayuran berserat, gandum utuh, dan nasi. Sedangkan fruktosa dan sukrosa dapat diperoleh dari konsumsi buah-buahan. Yang ketujuh, perhatikan komposisi makanan. Makanan yang dibuat dari lebih dari satu bahan makanan biasanya memiliki daftar komposisi dan pada umumnya daftar komposisi diurutkan dari jumlah terbanyak hingga yang paling sedikit. Kadar komposisi juga biasanya mencantumkan bahan makanan yang memiliki kandungan nutrisi tersendiri. Misalnya, jika kita ingin mengurangi konsumsi gula, hindari juga makanan yang menggunakan bahan pemanis buatan atau gula tambahan seperti aspartam dan corn syrup. Yang kedelapan, bandingkan label informasi nilai gizi antara dua produk makanan. Jika kita bingung memilih antara dua makanan kemasan, baik jenisnya maupun mereknya, kita bisa membandingkan kandungan nutrisi pada label makanan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan kadar asupan nutrisi yang ada pada suatu produk.
makna yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Pesan gizi dari poster yang kami buat yaitu Eat Smart to be Healthy, dengan membaca nutrition fact pada kemasan pangan olahan agar kita terhindar dari obesitas, hipertensi, serta tinggi kolesterol dan lemak. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.